Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 November 2021. Tinggalkan semuanya itu. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, di zaman teknologi yang canggih ini, saudara, banyak sekali dari kita orang-orang Kristen yang mengalami krisis iman. Apalagi pada masa pandemi yang kita alami beberapa waktu yang lalu sampai saat ini. Mereka bingung, kehilangan arah dan tujuan hidup, bahkan terpengaruh oleh orang-orang di luar sana. Oleh karena itulah saudara-saudara yang terkasih, Paulus menasihati kita semua untuk tetap di dalam ajaran Kristus. Kita harus saling mengasihi. Paulus mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Kenapa Paulus menyampaikan hal ini, saudara? Sebab banyak penyesat telah muncul, saudara. Muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat 7. Di dalam Injil hari ini, saudara-saudara, Yesus mengingatkan kepada kita semua akan zaman Nabi Nuh dan zaman Lot. Pada zaman Nuh, kejahatan manusia merajalela. Pesta pora, segala kecenderungan hati manusia pada zaman itu membuat kejahatan semata-mata. Mereka tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan teguran Tuhan lewat Nabi Nuh. Lalu Allah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk kecuali Nabi Nuh, keluarganya, serta binatang-binatang yang diselamatkan lewat bahtera Nuh. Kita dapat baca di dalam Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 22. Dilanjutkan dengan ayat 7 ayat 1 sampai dengan 24. Juga saudara-saudara, pada zaman Lot yang diceritakan bahwa kejahatan manusia merajalela dan Allah telah memperingati penduduk kota Sodom dan Gomora lewat Lot dan Abraham. Namun mereka tidak mau bertobat dan tidak mau kembali kepada Tuhan, saudara. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Kita lihat, saudara, istri Lot telah diperingatkan oleh malaikat Tuhan untuk tidak menoleh ke belakang ketika mereka mengungsi. Namun karena ketidakpatuhannya dan ketaatannya, menyayangkan apa yang harus ditinggalkannya, istri Lot menoleh ke belakang, saudara-saudara, dan akibatnya menjadi tiang garam. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Adakah kita mematuhi apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Demikianlah kita yang masih sayang membuang apa yang terlalu melekat pada diri kita, saudara. Bisa kita sebut dengan suatu sebutan, yaitu bagasi di dalam kehidupan kita, karena kita senang membawanya kemana-mana. Bisa berupa harta, saudara, makhluk hidup, perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak baik, yang semuanya menghalangi untuk kita merebut dari konsentrasi kita untuk datang kepada Tuhan. Dan bagasi ini juga selalu melekat di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Atau mungkin kita yang masih terlalu asik berkubang di dalam dosa. Saatnya, saudara-saudara yang terkasih, saatnya lah kita untuk kembali kepada Tuhan dengan sesal dan tobat, saudara. Kita semua tahu
bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi kita juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, saudara. Tetapi saudara-saudara terkasih, disinilah sering muncul persoalan. Manusia tidak siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka tidak tahu kapan datangnya, karena tidak ada peringatan dini atas kedatangannya ini, saudara-saudara. Sama sepertinya pada zaman Nuh dan Lot, kebanyakan orang mengolok-ngolok, mengejek-ngejek Nuh atau Lot, yang pada waktu itu mungkin terlihat cukup sibuk dengan kegiatan atau persiapan yang dianggap lucu, yang dianggap aneh, bodoh oleh masyarakat banyak. Nuh yang sibuk dengan pembuatan bahteranya, dan Lot yang sibuk mengajak keluarganya seperti istri dan anak-anaknya, sahabat kerabatnya, untuk pergi keluar dari Sodom, dapat saja dianggap sebagai orang yang paranoid, yang ketakutan, atau malah dianggap sebagai orang gila. Dalam masyarakat kita sekarang pun, saudara-saudara, orang-orang yang berusaha taat pada protokol kesehatan karena pandemi yang kita alami saat-saat ini, pandemi COVID-19, sering dianggap paranoid, parno, mengada-ngada, lucu, atau menggelikan. Nah, banyak orang yang jatuh bukan pada saat berada dalam situasi terjepit, saudara, melainkan ketika sedang menjalani dan menikmati kehidupan normalnya dengan nyaman. Kita lihat pada saat-saat ini, saudara, begitu banyak mereka yang menikmati kehidupan mereka sendiri, saudara. Mereka tidak tahu bahwa bahayanya COVID dan telah diadakan prosedur protokoler, tetapi mereka tidak patuh, dan akhirnya, saudara, kita lihat berapa banyak yang menjadi korban, berapa banyak yang mati karena COVID. Hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan oleh Paulus agar tetap taat dalam ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita keluar dari relnya. Dan melalui Injil hari ini, Yesus pun mengingatkan kepada kita untuk mau meninggalkan semua beban yang ada di dalam diri kita. Kita mau meninggalkan semua yang ada di dalam bagasi, di dalam kehidupan kita, yang melekat di dalam kehidupan kita. Dosa-dosa kita, keburukan kita, kejelekan kita. Kita diajak untuk bertobat dan jangan lagi melihat itu semua, saudara. Kita kuburkan semuanya itu dan kita kenakan manusia baru kita di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Semoga perenungan hari ini dapat membawa pertobatan diri kita dengan tidak lagi melihat semua yang kita tinggalkan. Berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk berjalan terus di rel Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.